Kalaulah kita coba statistik masjid-masjid kita ini, rata-rata kalau semua masyarakat sekitar sini sholat Jumat ke masjid di dekat rumah mereka, masjid rata-rata penuh kalau Jumatan. Betul tak Pak? Masjid sekitar kita ini kalau masing-masing hadir di masjid dekat rumah, tidak sengaja diposir ke sini, itu penuh semua masjid. Apalagi kalau tak dibuat alternatif mereka, misalnya di luar disambung dengan tenda dan segala macam, itu penuh. Nah, ini catatannya adalah kalau satu kampung, mereka tak perlu lebih satu masjid, dibuat lebih dari satu tempat, itu tidak boleh. Kalau dibuat juga lebih dari satu tempat, yang sah Jumatnya orang yang pertama sholat Jumat, masjid yang pertama sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini kita pahami bersumber semuanya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tidak bisa dari yang lain. Bila bersumber selain dari Al-Qur'an dan Sunnah, tak boleh disebut Islam. Tak boleh dinisbahkan kepada Islam. Apapun nama ilmunya, mau disebut ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu apa saja, kalau tak bersumber kepada keduanya, tak boleh nisbah kepada Islam. Lalu, kalau ada orang menyebut nanti ini keduanya diamalkan berdasarkan pemahaman namanya mazhab Syafi'i, ini maknanya kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan metode pemahaman yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Bukan menghadap-hadapkan, mengadu Al-Quran dan Imam Syafi'i. Sehingga jangan nanti dikira ikut Sunnah atau Imam Syafi'i. Itu pertanyaan salah. Kenapa? Sama dengan kita, Pak Irza, kalau buat tol itu kan jalan untuk kalau misalnya tol Pekanbaru Bukit Tinggi, jalan itu gunanya kan untuk sampai ke Bukit Tinggi. Ini kita anggap ini Bukit Tinggi, yang ini mazhab Syafi'i ini jalan. Kalau ada buat tol jalur lain, namanya Hanafi. Ini jalan untuk sampai ke sini. Paham Bapak Ibu? Dulu air Zam-Zam orang ngambilnya pakai apa? Pakai apa dulu? Pernah tengok nak di Arab itu kalau pergi ke museum di Makkah, ada tempat ambil air dari kulit kambing. Pernah tengok? Kirbah dalam bahasa Arabnya. Pernah tengok Pak? Itu dari kulit. Kalau kita kayak orang berburu tu Pak, dibawa pakai apa namanya itu? Ada botol tentara itu. Sekarang jemaah haji bawa air pakai apa? Air Zam-Zam. Dirijen galon kan? Yang diambil apa? Air Zam-Zam juga kan? Sama ini. Yang satu dengan kirbah, yang satu dengan galon. Yang diambil? Paham maksud saya? Dulu orang, sebelum ada orang-orang ini, paham Al-Quran Sunnah, langsung ini yang diamalkan. Tapi kemudian muncul zaman orang, tak bisa langsung ke sini. Apa yang mereka lakukan? Ikut yang ini. Paham? Sama dengan kitab ini. Tujuan kita kan memahami kitab ini kan? Kalau Bapak Ibu paham sendiri, tidak belajar dengan saya, dapat tidak ilmunya? Dapat tidak? Tidak. Ini maksudnya paham sendiri kitab ini. Tidak belajar dengan saya, dapat tidak ilmunya? Sekarang
paham ilmunya dengan belajar melalui saya. Dapat nggak ilmunya? Berarti belajar dengan saya satu metode, baca langsung satu metode. Kedua-duanya dapat ilmu atau tidak? Paham maksud saya? Ada orang dengan dibantu guru paham ini, ada orang tanpa guru paham ini. Paham maksud saya? Maka ketika kita ikut ini jalur kita memahami. Kalau tak ikut ini berarti kita sama dengan ini kedudukan kita. Paham? Nah, itu. Maka kalau ada yang bertanyakan, di zaman Rasulullah ada tidak mazhab, ada tidak tariqah, ada tidak manhaj? Itu pertanyaan orang dungu. Orang yang tak paham metode keilmuan. Kenapa? Karena ini bukan ada dan tak ada di zaman Rasul. Tapi ini adalah karena kebutuhan perkembangan zaman. Di zaman Rasul semuanya langsung ke Rasul. Ngapain kita ada ini segala macam? Jalan itu cuma satu. Ya sudah, yang satu itu saja. Setelah di masa Rasul, untuk sampai ke sini jalannya banyak. Rasul itu punya murid banyak. Semua murid tadi mewariskan cara Rasul. Setiap murid kita ambil dari cara murid masing-masing, berarti mengambil cara Rasulullah. Sama dengan ini, kitab yang saya ajarkan ini mungkin dikaji di Syuhada, di Masjid Raya An-Nur, Masjid Al-Falah, masjid yang lain. Yang dikaji kitabnya sama. Cara menjelaskan, saya pakai papan tulis. Yang lain pakai infokus. Yang lain enggak pakai papan tulis, enggak pakai infokus. Tujuannya apa? Pahamkan isi kitab. Paham? Jadi kalau orang tanya, kenapa ini mazhab ini? Untuk memahamkan. Bukan untuk kita meninggalkan ini. Bukan. Tujuannya untuk mengamalkan ini dengan benar. Kenapa? Karena kita tak bisa langsung. Itu aja masalah sebenarnya. Paham Bapak Ibu? Sehingga kesimpulan mudah mengamalkan ini caranya dua. Langsung, tidak langsung. Yang langsung ini berarti orangnya mujtahid. Yang tidak langsung ini melalui orang ini. Namanya muqallid. Pengikut ini. Itu saja sebenarnya beda kedua orang ini. Mujtahid langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Muqallid melalui mujtahid memahami Al-Quran dan Sunnah. Kata orang ini haram, dia tinggal amalkan. Kata orang ini mubah, dia tinggal amalkan. Kata orang ini rukun 13, dia tinggal amalkan. Kenapa? Yang ini tak bisa menyimpulkan yang 13 menurut ini. Paham Bapak Ibu? Supaya kita mengamalkan ini benar. Sebab ilmu kita yang kurang. Kenyataan kita harus seperti itu. Nah, jadi itu kira-kira. Sehingga kalau ada yang bertanya hal seperti itu pertanyaan seakan-akan tidak pernah belajar metode keilmuan Islam. Nah, gitu. Kenapa bahasa Sunda disebut dengan bahasa Sunda? Karena orang Sunda untuk komunikasi pakai bahasa yang dipakai oleh orang Sunda. Kenapa orang Riau pakai bahasa Melayu? Disebut bahasa itu kemudian bahasa orang Riau atau bahasa Melayu? Karena orang Riau untuk memahamkan orang menggunakan bahasa Melayu. Tujuannya apa? Sama, memahamkan orang lain. Tapi karena orang Sunda dengan bahasa Sunda memahamkan orang lain, namanya bahasa Sunda. Orang Riau bahasa Melayu. Orang Padang, Sumatera Barat bahasa Minang. Orang Jawa bahasa, tujuannya sama, memahamkan. Tapi karena setiap orang punya daerah, punya bahasa masing-masing, dinisbahkanlah ke orang di daerah itu. Jadi soal nisbah saja. Kepada siapa dinisbahkan ilmu yang kita amalkan. Paham Bapak Ibu? Nah, itu. Baik, itu pembuka untuk memahami kenapa Ustaz kita tak langsung amalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu saja masalahnya. Sederhana itu. Agak paham ya? Mudah-mudahan agak ngerti. Baik, kita buka bab tentang salat Jumat yang sebagian sudah kita bahas pekan lalu. Saya ingin lanjutkan di halaman 42 buku yang seperti ini, baris ketiga. Halaman 42. Fasal salat Jumat.
Wa syara'itu fi'liha thalathah. Ay yakuna al-baladu misran aw qaryatan wa ay yakuna al-'adadu 40 min ahli al-jumu'ah wa ay yakuna al-waqtu baqiyan fa in kharaja al-waqtu aw 'adimat asy-syurutu sulyat zuhra. Jadi syarat pelaksanaan salat Jumat kita sudah kaji di pekan lalu. Saya mengulang sedikit. Di sini disebutkan ada 3. 1, mesti di sebuah kampung, sebuah negeri. Yang kedua, mesti dikerjakan oleh jumlah orang 40. Yang ketiga, mesti dikerjakan di waktu zuhur. Tidak boleh di luar waktu zuhur. Kita ulang. Nanti kita tambahkan selain itu, yang kemarin juga sudah kita bahas, yang belum kita tambahkan malam ini. Poin pentingnya adalah pertama, Jumat tidak mesti di masjid. Boleh di masjid, boleh tidak. Contoh paling mudah kemarin 212 Jumatan di Monas. Cukup ya contoh untuk memahamkan. Jadi satu, solat Jumat ini mesti di sebuah pusat negeri lah. Atau kampung. Atau kota. Yang kedua, mesti diikuti 40 orang yang sah solat Jumat. Yang ketiga, mesti dilakukan di waktu zuhur. Artinya kalau sempat kita tak buat Jumatan di awal waktu, zuhur masih ada, kita mana tahu Pak, semuanya kerja. Atau waktu itu terjadi musibah sehingga jam 1 itu jam 12.20 masuk waktu Jumat, sampai jam 2 itu kita stroke semua. Semuanya shock semua, enggak tenang semua. Gempa, kaget. Semuanya waktu itu takut, histeris. Jam 2 mulai agak tenang. Ini kan Jumat. Kita semua belum Jumatan. Gimana? Masuk bangunan takut gempa, lalu jatuh puing-puing bangunan. Kita buat di halaman Jumatan jam 2 boleh. Kenapa? Masih dalam waktu zuhur. Atau kita ini semuanya pekerja seperti yang di lepas pantai itu Pak. Orang yang menambang lepas pantai. Atau orang bekerja di tengah hutan, semua mereka tengah hutan. Jumlah mereka bisa 40. Mereka menetap di situ. Intinya semua syarat Jumat bisa. Kecuali mereka itu di awal waktu enggak bisa mengerjakan. Selesai mereka kerja, mereka boleh tegakkan Jumat meskipun 2:30. Kenapa? Masih dalam waktu zuhur. Salat zuhur boleh enggak jam 2:30? Anggap waktu asar 3:12. 3 berapa sekarang Pak? 3:15 katakan. Jam 3 boleh enggak orang zuhur? Boleh tidak? Kan waktu zuhur 3:15 habis. Jam 3 boleh tidak orang zuhur? Begitu juga Jumat. Masih di dalam waktu zuhur. Oke. Yang keempat. Poinnya adalah jumlah sudah. Yang keempat. Waktu zuhur sudah. Kemudian tempat sudah. Jumlah sudah. Yang keempat, tidak banyak masjid melaksanakan, atau hanya satu masjid. Jika di kampung itu bisa di-cover satu masjid, tidak boleh lebih dari satu masjid menegakkan Jumatan. Kampung ini enggak luas. Jumlah orangnya kalau satu masjid cukup. Itu enggak boleh lebih dari satu masjid. Tapi jika kampung itu luas, jumlahnya banyak, boleh lebih dari satu. Kayak kita Pekanbaru sekarang. Ini masjid apa dekat? Syuhada ya? Syuhada belakang. Darul Aman, Babus Salam. Belum lagi ke sana. Kalaulah kita coba statistik masjid-masjid kita ini, rata-rata kalau semua masyarakat sekitar sini sholat Jumat ke masjid di dekat rumah mereka, masjid rata-rata penuh kalau Jumatan. Betul tak Pak?
Masjid sekitar kita ini kalau masing-masing hadir di masjid dekat rumah, tidak sengaja diposir ke sini, itu penuh semua masjid. Apalagi kalau tak dibuat alternatif mereka, misalnya di luar disambung dengan tenda dan segala macam, itu penuh. Nah, ini catatannya adalah kalau satu kampung, mereka tak perlu lebih satu masjid, dibuat lebih dari satu tempat, itu tidak boleh. Kalau dibuat juga lebih dari satu tempat, yang sah Jumatnya orang yang pertama solat Jumat, masjid yang pertama solat Jumat. Ustaz, dua itu enggak tahu kita yang mana duluan. Maka untuk hati-hati, masjid yang tadi dua pelaksanaannya setelah Jumat buat solat zuhur. Kalau tidak sah Jumat kita, zuhur sebagai penggantinya. Maka Bapak Ibu kadang ketemu ada sebagian masjid setelah Jumatan mereka buat lagi solat zuhur. Sebagai apa? Ihtiyat. Sebagai langkah antisipatif kalau tak sah Jumat kita gara-gara faktor nomor 4, zuhur sudah dikerjakan sebagai pengganti. Pernah nengok Bapak Ibu? Kadang sebagian masjid orang ulang lagi zuhur. Dia sudah Jumatan tapi ulang lagi zuhur. Nah, itu sebagian ada yang mengerjakan gitu, Pak. Baik di pesantren atau masyarakat umum. Kenapa? Kalau yang poin 4 ini terjadi. Kenapa poin 4 ini enggak boleh? Jangan dibuat di banyak masjid atau hanya satu masjid. Di zaman Rasul enggak pernah dibuat Jumatan kecuali satu tempat saja. Dan begitu berlaku setelah itu. Tapi kenyataan Imam Syafi'i sekitar tahun 199 ke Baghdad sebelum ke Mesir, bertemu ada beberapa tempat membuat Jumatan. Kenapa? Masyarakat Baghdad ramai, sudah banyak penduduk. Kalau satu enggak terkafir, Imam Syafi'i tak menafikan, membolehkan. Kenapa? Perlu disupport dengan beberapa titik untuk semua masyarakat terkafir. Berarti di zaman Rasul karena tak ada kebutuhan, di zaman Imam Syafi'i ada kebutuhan. Di zaman sekarang lebih banyak lagi kebutuhan itu. Paham ya? Maka kalau ada nanti orang nyebut tak boleh Jumatan itu satu tempat berapa masjid, itu betul. Tapi ketika dibutuhkan, diperbolehkan. Paham? Itu makanya sejak dulu tidak dibolehkan masjid kembar-kembar dekat-dekat seperti yang Swakarya itu. Kenapa? Kalau masjid lebih dari satu, jamaahnya otomatis tidak bersatu. Kalau tak bersatu, jangankan tak bersatu, satu jamaah saja kita, selalu berkumpul sama kita, itu kadang kita sering satu sama lain tak mudah kompak. Apalagi masjidnya banyak, masjidnya beda. Belum lagi satu masjid imamnya beda dengan cara masjid yang lain. Belum lagi satu masjid memberikan ajaran beda dengan masjid yang lain. Lebih besar potensi kalimat atau ucapan atau ilmu atau perkataan yang berkembang di dua tempat itu akan saling adu mengadu atau dimanfaatkan orang untuk diadu-adu sehingga lebih mudah pecah. Tapi kalau mereka semuanya sekompak satu tempat, imamnya sama, tata cara sama, ilmunya sama, mereka akan kompak dalam berjamaah. Sepakat, hati mereka dekat, bermasyarakat mereka adem karena satu rasa, satu fikrah, satu cara pandang. Gitu Bapak Ibu. Ini hikmahnya. Kenapa tak boleh lebih dari satu? Saya ulang ya, di masa Rasul tak ada dibuat seperti ini lebih dari satu. Tapi di masa Imam Syafi'i ditemukan dan Imam Syafi'i tak mengingkari. Berarti kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Kalau ada hajat, boleh. Ini satu lagi. Ini kan antara Rasul dan Imam Syafi'i barusan kita coba memahami dua konteks ya. Kita lihat. Membacakan Al-Quran setelah orang meninggal. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kenapa boleh? Ini kita coba dua. Kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um, saya suka kalau orang sudah meninggal dibacakan Quran setelah dia meninggal itu. Sahabat Ibnu Umar
Dia pesan ke anaknya, kalau nanti aku sudah dikuburkan, sudah ditutup, orang sudah berangkat, engkau jangan pergi dulu. Bacakan awal surah Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, talkinkan aku. Siapa yang bilang ini? Sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anak Abdullah bin Umar, anak sahabat Umar bin Khattab. Bertemu langsung dengan Rasul. Sahabat Abu Umamah Al-Bahili juga begitu. Banyak imam-imam sama dengan Imam Syafi'i mengatakan boleh membacakan Al-Quran untuk orang setelah meninggal. Datang da'i sekarang mengatakan Rasul dulu kalaulah itu boleh, kenapa Rasul tak amalkan? Paham? Jadi menggiring orang mengatakan Rasul tidak membolehkan. Saya tanya, Bapak Ibu ikut ini atau ini? Orang masih hidup dia, 2021 dia bicara. Yang satu lagi Imam Syafi'i, Ibnu Umar sahabat Nabi, Abu Umamah sahabat Nabi. Kira-kira kalau memahami Rasul, ini atau ini yang paling benar? Paham pertanyaan saya? Imam Syafi'i atau orang 2021 ini yang benar? Ini kan pemahaman orang ini membolehkan. Pemahaman orang ini mengatakan tak boleh. Yang diikuti yang mana? Nah, saya kasihlah ini A, ini B. Bapak Ibu ikut A atau B? Paham maksud saya? Karena ini kejadian. Imam Syafi'i membolehkan di dalam kitab Al-Um. Sahabat Ibnu Umar membolehkan dalam hadis sahih. Sahabat Abu Umamah membolehkan. Sehingga ini masyhur, populer, menjadi pengetahuan umum. Dan semua orang mengamalkan dahulu di kota-kota peradaban Islam. Sehingga 4 mazhab mengatakan hukumnya 2 saja. Boleh. Yang kedua, sunnah. Tidak ada hukum di luar ini mereka buat. Satu boleh, yang kedua, sunnah. Datang orang ini mengatakan, yang dipercaya yang mana? A atau B? Kok payah betul jawab. Kita karena tak paham nalar berfikir ini, kita tergiring dengan ini. Kenapa? Orang ini sudah lama bicara, kita nggak kenal langsung, nggak dengar langsung. Ini kita dengar langsung, maka kita tergiring dengan B ini. Padahal dulu A, kelompok Imam Syafi'i, Imam sahabat Ibnu Umar, sahabat Abu Umamah berkata yang A itu. Ini nalar biar agak syagal sedikit kata orang Arab, agak jalan sedikit. Karena ini perlu nalar yang mudah saja. Bukan soal dalil, tapi soal bagaimana nalar kita memahami pola berinteraksi dengan dalil. Sehingga jangan mau ini Imam Syafi'i dengan Rasul yang benar mana? Jangan diadu. Sahabat dengan Rasul yang benar mana? Jangan diadu. Kenapa? Orang ini pasti lebih paham Rasul dibanding orang hidup 2021. Paham maksud saya? Karena kalau ini nalarnya dilanjutkan, orangnya akan tanya, lebih benar mana Rasul pada Imam Syafi'i? Lebih benar mana Imam Syafi'i, sahabat Ibnu Umar dibanding Rasul? Itu pertanyaan orang yang tak berfikir itu. Kalau ada yang begitu bertanya. Nah, sama dengan ini tadi, ada 2 kejadian Rasul membuat satu tempat. Imam Syafi'i menemukan orang berbuat lebih dari satu tempat. Ini dibolehkan, ini dibolehkan. Kenapa? Ada 2 situasi yang ketika itu perlu disikapi dengan keadaan di masanya masing-masing. Jangan diadu. Yang benar mana? Rasul atau Imam Syafi'i? Paham maksud saya? Ini jangan diadu. Kenapa? Imam Syafi'i itu pasti memahami Rasul. Tidak mungkin menentang Rasul. Kalau menentang Rasul, dia tak bisa sebut dengan imam. Paham ya? Nah itu. Kadang kita supaya meninggalkan pemahaman yang sudah kita pelajari, ini sengaja dikotori pemikiran kita dengan diadu dengan cara seperti ini. Tujuannya apa? Menggiring kita meninggalkan pemahaman yang sudah kita amalkan supaya ikut mereka. Karena mengesankan ini adalah 2 hal yang beradu, padahal tidak. Nah, itu. Lanjut. Syarat yang kelima, syarat sah Jumat ini dilaksanakan 2 khutbah.
Kan di dalam buku kita disebutkan 2 khutbah. Khutbah Jumat ini mesti dibuat sebelum solat Idul Fitri, Idul Adha setelah solat. Kenapa? Ini ada 2 hikmah antara Idul Fitri, Idul Adha. Kenapa beda? Yang satu sebelum, satu setelah. Satu, kalau khutbah Jumat, agar orang nanti bisa ikut dapat dia solat. Kan kita ini sering, Pak, datang Jumatan itu sudah di ujung-ujung waktu. Bahkan khatib mau turun lagi baru datang kita ke masjid. Kalau segera solat di awal, orang nggak dapat solatnya. Dapat cuma khutbah sedikit saja. Yang kedua, membedakan antara sunnah dengan fardu. Kalau sunnah, solatnya dulu, baru khutbah. Yang fardu, khutbah dulu, baru solat. Itu minimal 2 hikmah. Ada hikmah yang lain. Ini di antara 2 hikmah. Kenapa solat Jumat itu khutbahnya sebelum solat, dan Idul Fitri setelah solat. Ini. Nah, setelah ini baru kita fokus membahas nomor 5. Rukun khutbah dan syarat sah khutbah, sunat khutbah. Sehingga Bapak Ibu nanti ketemu kenapa orang pakai tongkat ketika khutbah. Kenapa orang pakai bahasa Arab ketika khutbah. Pernah dengar ya? Ketemu ya masjid orang pakai bahasa Arab khutbah kan? Kan kita bahas. Jadi saya ulang, salat Jumat boleh didirikan bila pertama di satu kampung, satu negeri. Yang kedua jumlah 40 orang. Yang ketiga di waktu zuhur. Yang keempat tidak dibuat berbilang. Di satu masjid saja, di satu tempat jika tak perlu lebih dari satu. Yang kelima harus ada khutbah sebelum Jumat, solat Jumat. Khutbahnya mesti 2 khutbah. Oke, saya akan hapus, kita akan masuk kepada syarat khutbah. Syarat sah khutbah Jumat pertama, berdiri. Selama khatib itu mampu berdiri, sama dengan orang solat, selama mampu orang itu tegak berdiri, tak boleh dia duduk. Khatib juga begitu. Kecuali khatib kita itu dia khatib, tapi dia mungkin kecelakaan. Mungkin pas di masjid bangkit ininya, asam urat ya, sulit berdiri itu. Muncul asam urat dia, mungkin dia salah makan tadi. Mana tahu kan datang ke masjid oleh pengurus dihidangkan kacang. Kawan ini lupa bahwa dia tak boleh makan kacang. Makan pula banyak asik, sambil cerita makan kacang. Mau salat Jumat, kaki tak bisa diangkat lagi. Ini boleh dia duduk. Atau dia kecelakaan, tapi dia tetap datang. Boleh duduk. Atau terjadi kejadian yang lain. Intinya, selama bisa berdiri, harus berdiri. Ini syarat sah khutbah Jumat. Satu, harus berdiri. Kalau dia mampu, kalau tak mampu, boleh dia duduk. Yang kedua, khutbah mesti sebelum solat. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga, harus suci. Sama seperti syarat solat. Suci dari hadas, suci dari najis. Karena khutbah itu bagian daripada solat. Yang keempat, menutup aurat. Jadi harus menutup aurat. Sama dengan kita akan solat, suci, menutup aurat. Yang kelima, bahasa Arab. Kenapa ini harus bahasa Arab? Rasul tak pernah khutbah kecuali bahasa Arab. Begitu juga khalifah selanjutnya. Meskipun mereka khutbah di negeri orang asing yang penduduknya tak ngerti bahasa Arab. Itu dulu terjadi begitu. Maka khutbah bahasa Arab. Datanglah para ulama ke negeri-negeri lain. Kalau di zaman dahulu orang punya semangat, dia ingin belajar bahasa Arab kalau tidak paham bahasa Arab. Orang sekarang tidak paham bahasa Arab, nantilah, tidak ada yang bodoh. Tidak solat, tidak apa aja. Orang sekarang, daripada saya belajar bahasa Arab, tidak usah aja saya solat, tidak usah saja ikut Jumatan. Kalau orang sekarang, orang dulu, nanti nggak sah solat kita, tidak sah nikah kita, tidak sah akad-akad kita. Belajar bahasa Arab. Orang dulu begitu.
Orang sekarang tidak bisa. Maka para ulama kita kemudian ijtihad bahwa materi-materi sholat Jumat kalau disampaikan bahasa Arab enggak sampai maksud. Maksud kita Jumatan itu menyampaikan khutbah apa? Mau'izah. Mau'izah ini bahasa mudahnya menjadi majelis menasihati, mengingatkan, membekalkan orang untuk amal, untuk persiapan ke akhirat, mengingatkan mereka terhadap mereka akan mati, mereka perlu beramal, mereka tak boleh tergiur dengan dunia, mereka tak boleh mengejar hal-hal yang bersifat materi saja. Kenapa? Hidup mereka singkat, mereka akan pulang kepada Allah. Tujuannya ini. Disampaikan dengan bahasa yang tak dipahami oleh jamaah, apa gunanya? Paham maksud saya? Maka para ulama kita, bahasa Arab ini agar terpenuhi, rukun kita jaga tetap bahasa Arab. Tapi kemudian isinya atau terjemahan dari rukun kita sampaikan dengan bahasa Indonesia. Sehingga tengok khatib-khatib itu khutbahnya rukun dengan bahasa Arab. Ada enggak Pak sini khatib yang khutbah dengan bahasa Indonesia total? Dari awal sampai akhir pakai bahasa Indonesia. Tapi rukunnya pakai bahasa Arab. Saya yakin itu. Di mana saja masjid kita periksa, di Pekanbaru, khatib khutbah rukunnya tetap bahasa Arab. Tapi isi konten wasiat takwa atau berbagai hal yang menjadi mau'izah dalam khutbah Jumat disampaikan dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Agar rukun terlaksana, mau'izah tercapai. Menasehati, menyampaikan hal-hal yang mencerahkan masyarakat tersampaikan melalui khutbah Jumat. Nanti coba tanya Dr. Mawardi, Pak, kenapa biasa khutbah Ustadz panjang-panjang? Apa kata beliau? Itulah kesempatan menyampaikan ke orang. Kalau khutbah Jumat orang kan tak bisa protes. Orang kan tak bisa izin keluar. Tapi kalau pengajian orang bisa protes saya. Kalau pengajian kan orang bisa tinggalkan saya. Tapi khutbah Jumat orang terpaksa dengar. Suka atau tak suka dengar. Setuju tak setuju dengar. Maka perlu kalau khutbah Jumat itu disampaikan meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Yang sesat perlu luruskan di situ. Nanti jangan pula jemaah yang protes. Kenapa? Karena itu majelisnya. Di tempat yang lain nggak dapat. Jadi bahasa Arab ini dipertahankan untuk rukun, kemudian terjemahannya supaya tercapai maksud mau'izah. Masyarakat dapat faedah dari khutbah yang disampaikan oleh khatib yang berkhutbah. Sudah itu, khutbah ini dari awal khutbah sampai selesai solat mesti diikuti oleh 40 orang yang sah solat Jumat. Sama dengan solat Jumat yang tadi kita tegakkan tadi. Syaratnya mesti diikuti 40 orang. Dari awal khutbah. Karena kan solat khutbah dulu kan. Khutbah Assalamualaikum imam. Kemudian azan. Dia lanjut dengan khutbah. Baru nanti ditutup dengan khutbah dia. Setelah itu solat 2 rakaat. Maka semua khutbah mesti dihadiri oleh 40 orang yang sah solat Jumat. Dulu orang-orang kalau Jumatan itu datang bahkan lebih awal, Pak. Sudah subuh sudah i'tikaf di masjid. Sekarang mau selesai sholat kadang baru datang orang tuh. Cuma dapat 1 rakaat cuma. Betul tidak? Ada enggak begitu? Banyak masjid yang gitu. Sengaja dia tunggu aja lah kalau dah mau sholat imam nanti baru kita ke masjid. Maka jumlah ini bisa jadi tak terpenuhi. Kenapa? Orang tak paham. Sehingga di masa Sayyiduna Utsman bin Affan, orang sudah mulai kadang agak lambat ke masjid karena banyak aktivitas keduniaan yang dilakukan mereka. Yang boleh, bukan haram. Mereka dagang, mereka usaha, itu boleh semua. Tapi karena mereka kadang ladangnya agak jauh, kan wajar kalau penduduk semakin banyak, ladang kita agak jauh. Karena ladang di sekitar atau tanah di sekitar untuk domisili, untuk orang bangunkan rumah. Sehingga tanah yang ladang agak jauh sedikit. Maka orang datang ke masjid agak lambat. Supaya tidak terlalu lambat orang ke masjid, dibuat azan 2 kali. Dan itu Rasul tak contohkan, tak suruh, tak perintah, dibuat oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Maka Bapak Ibu hati-hati, jangan sembarang menterjemahkan bid'ah. Semua yang tak dibuat Rasul bid'ah. Kita tinggal masukkan. Sayyidina Utsman bin Affan membuat azan 2 kali tak dibuat Rasul. Bid'ahkah itu?
Berarti sahabat Nabi buat bid'ah. Mungkinkah sahabat Nabi buat bid'ah? Tidak mungkin. Maka pengertian bid'ah bukan semua yang tak dibuat Nabi bid'ah, bukan. Tapi semua yang bukan dari agama dinisbahkan kepada agama, itu baru bid'ah. Semua perbuatan, semua hukum yang muncul baru tak sejalan dengan agama, baru itu bid'ah. Bukan dulu tak dibuat, sekarang dibuat. Kira-kira bawa air Zam-Zam dengan galon bid'ah atau tidak? Dulu minum air Zam-Zam itu dengan timba. Apa timba Indonesia, Pak? Dengan gayung ngambil misal gitu. Sekarang pakai keran. Bid'ahkah nggak minum Zam-Zam dengan keran? Atau ngambilnya dari keran? Paham pertanyaan saya? Jadi jangan mudah terprovokasi dengan pemikiran setiap yang tak dibuat Rasul itu adalah bid'ah. Bukan itu. Setiap hal yang dinisbahkan kepada agama tak sejalan dengan dalil-dalil agama, itulah yang bid'ah. Paham ya? Hal-hal yang baru muncul dia bukan dari agama, tak berasal dari Al-Quran dan Sunnah seperti kita contohkan tadi, tapi dinisbahkan kepada agama. Itu yang bid'ah dan itu tak boleh. Maka saya sampaikan bahwa yang dibuat ulama kita pasti bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, baru disebut dengan ajaran Islam. Oke. Lanjut. Selanjutnya 4, 5, 6, 7. Khutbah ini mesti di waktu zuhur. Kenapa? Karena Jumat tadi kan syaratnya harus di waktu zuhur. Maka sholat dan khutbahnya keduanya mesti di waktu zuhur. Tidak boleh di luar. Ya. Yang kedelapan, syaratnya lagi adalah khutbah ini mesti berkesinambungan. Jangan sampai nanti khotib khutbah satu khutbah pertama, ngopi kita sebentar lah. Ya. Lagi dia ngopi, dah habis kopinya lanjut khutbah kedua. Tak boleh. Atau dia khutbah pertama, ngantuk saya tidur sebentar. Inilah lo agak sejam. Baru khutbah kedua. Kan yang penting 2 khutbah kan? Meskipun dia tidur 1 jam tadi kan 2 khutbah juga kita buat kan? Paham maksud saya? Maka dibuat oleh ulama jangan dibuat jeda, kecuali jeda singkat untuk duduk, untuk dia butuh minum atau hal-hal yang sifatnya biasa terjadi, ada jeda, dia batuk, dia perlu untuk ngurut kaki dia sebentar, atau dia merapikan bajunya sebentar, itu tidak apa-apa. Jadi berkelanjutan, berkesinambungan 2 khutbah tadi. Nah, saya kira cukup untuk syarat itu. Tidak ada lagi yang penting rasanya. Ini syarat, sudah tu rukun lagi. Syarat dengan rukun beda ya. Sama dengan kita berwuduk sebelum sholat, sudah tu baca Al-Fatihah dalam sholat. Paham bedanya? Kalau rukun bagian dari pekerjaan khutbah. Kalau syarat, dia tak pekerjaan khutbah, tapi menentukan khutbah ini sah atau tidak. Maka ini dia syarat. Sekarang rukun khutbah. 5 rukun khutbah. Khutbah Jumat dianggap sah pertama mesti memuji Allah atau membaca Alhamdulillah. Atau kalimat-kalimat yang semakna dengan ini. Ahmadullah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kan khatib biasa baca itu. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan dan seterusnya. Yang kedua, mesti solawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina, ala Nabi Muhammad, ala Nabi, ala Rasul, ala Muhammad dan seterusnya. Kalimat menyatakan solawat kepada Nabi. Kalimat sarih, jelas, terang. Solawat kita kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga, wasiat takwa. Boleh usikum wa nafsi atau usikum wa iyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian, aku pesankan kepada kalian dan diriku untuk bertakwa kepada Allah. Atau semua kalimat yang bermakna berwasiat takwa, berpesan agar bertakwa kepada Allah. Ini pesan wasiat takwa ini penting. Maka setiap Jumat diingatkan. Kenapa? Orang kalau takwa, dia lurus. Orang kalau takwa, dia tak sembarang tanda tangan. Kalau benar, dia tanda tangan. Kalau salah, dia enggak tanda tangan. Orang kalau takwa, dia tak sembarang menjual makanan.
kalau makan ini mudarat untuk orang, dia nggak akan buat. Kan mohon maaf, orang kadang kan yang penting dapat uang dari makanan kan. Karena minyak orang goreng itu minyak jelantah dimasakkan juga kan. Atau minyak-minyak yang tak menguntung orang, minyak yang kalau dimasak lagi bisa menyakitkan orang, kan dijual juga kan. Yang penting dapat uang kan. Tapi kalau takwa, jual gorengan tidak akan sembarang menggunakan minyak. Orang jual makanan-makanan kan banyak bahan, ada formalin, ada peksin segala macam. Kalau takwa, dia nggak akan buat makanannya merugikan orang. Kenapa? Orang sakit gara-gara dia. Orang bisa menurun tingkat kesehatan gara-gara dia. Tapi kalau tidak ada takwa, kan tidak ada yang makan dah. Kan makanan untuk orang. Yang perlu saya dapat uang. Tapi kalau takwa orang nggak begitu. Maka di hari Jumat orang hadir semua. Pelaku-pelaku dagang, kerja, usaha, properti apa saja dia hadir. Diingatkan dengan takwa, orang akan lurus. Maka perlu takwa ini diingatkan. Yang keempat, membaca ayat Al-Quran. Ini wajib pada kedua khutbah. Ini pada salah satu khutbah. Sebaiknya ini di khutbah pertama. Yang kelima, mendoakan umat Islam. Ini sebaiknya khutbah dua. Sebagai pengganti khutbah pertama ayat Al-Quran, yang di khutbah kedua kita isi dengan mendoakan umat Islam. Jadi 5 ini rukun khutbah. Jadi Bapak Ibu kalau ingin coba mengetahui khutbah khotib ini sah atau tidak, ngerti dia khutbah atau tidak, ini 5 ini patokannya. Kalau syarat tadi kan bisa kita ketahui, bisa tidak kan? Sebab dia kan di luar khutbah. Dia suci atau tidak kita kan nggak tahu pastinya. Dia bernajis atau tidak kita nggak tahu. Saya kira itu rukun yang perlu kita sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Nanti setelah Isya kita sambung tanya jawab atau kita bahas sunnah khutbah. Silakan kita azan dulu. La ilaha illallah Muhammad rasulullah salatul qasim Muhammad syarafat rafi Allahumma maqamama marrahim samidina. Baik. Kita bahas dulu sunnahnya khutbah sedikit ya. Nanti baru kita diskusi ini. Khutbah ada sunnahnya. Ini rukun. Sunnahnya lagi. Pertama, sunnah khutbah itu dilaksanakan di mimbar. Artinya, kalau kita tak punya mimbar, nggak mesti di mimbar khutbah. Seperti Nabi dulu khutbah tu nggak ada mimbar, tegak aja depan jamaah. Lalu sahabat mengusulkan kita buat mimbar Nabi. Okey kata Nabi. Karena kondisi ini tidak semuanya mudah. Ada orang bisa pakai mimbar, ada tidak. Contoh di kita mudah, ketika masjid baru dibangun dan buat mimbar nggak ada, tapi jamaah dah bisa solat. Mau ditunda Jumatan sampai mimbar ada. Paham maksud saya? Jadi nggak paksakan mimbar. Ya sudah, taruh kursi. Khutbah depan kursi, nanti pas duduk di kursi. Atau pakai meja biasa dulu. Atau nanti taruh apa tempat yang agak tinggi sehingga orang khutbah itu di atas tempat tinggi. Jadi poinnya adalah tidak mesti dipaksakan harus di khutbah. Khutbah itu sunnah ketika kita mampu mewujudkan ada mimbar. Satu. Yang kedua, sebaiknya khatib salam 2 kali. Saat dia masuk masjid. Yang kedua, ketika dia akan naik pemulai khutbah, dia salam kepada orang yang ada di sekitar dia. Maka khutbah dimulai dengan salam. Tadi kan nggak ada salam nih kan? Baca assalamualaikum nggak ada kan? Maknanya kalau sempat khatib kita, begitu naik mimbar dia langsung duduk aja, langsung orang azan, itu sah khutbah. Baca salam tadi adalah sunnah sifatnya. Paham maksud saya kan? Kan khatib sebelum azan kan baca salam. Setelah itu azan, setelah baru mulai khutbah. Ini kan rukun, ada salam di sini kan? Salam tadi bagian daripada sunnah dalam khutbah. Sudah itu yang ketiga. Duduk 2 kali ini. Antara azan dan khutbah. Kan enggak pernah kita lihat kan waktu khatib, waktu muazin azan, khatib juga berdiri. Pernah tengok enggak? Tapi khatib duduk.
menunggu azan selesai. Yang keempat, khutbah tadi khatib berdiri di atas mimbar. Ini pakai mimbar. Kalau ini berdiri di atas mimbar. Paham ya? Nanti jangan pula dipahami mimbar ada. Nanti khatibnya dia berdiri samping mimbar. Kan bisa saja kan? Kan berdiri. Berdiri di mana? Samping mimbar bisa. Tapi yang dimaksudkan adalah berdirinya khatib di atas mimbar. Itu poinnya. Maka sekadar berdiri tadi rukun. Mana tadi? Syarat tadi. Sekadar berdiri syarat. Tapi syarat berdiri tadi maksudnya adalah di mimbar. Bahwa khatib khutbahnya dilaksanakan dari mimbar. Itu sunnahnya. Yang kelima. Yang kelima. Bertopang dengan pedang. Dulu sahabat Nabi begitu. Lalu belakangan pakai tongkat pengganti pedang. Sehingga kalau kaji lebih ekstrim sedikit, pegang pedang. Pernah enggak tengok orang Turki barusan khutbah pakai pedang? Pernah tengok enggak? Cari YouTube nanti. Pakai pedang, pegang betulan, bukan tongkat. Kita masih tongkat. Coba kau bawa pedang ke masjid. Jangan dikira kita teroris pula nanti. Dikira kita radikal pula. Itu memang ajaran. Maka dalam hadis kita ceritakan, rawal Hakam bin Hazan, wafattu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa syahidtu ma'hul Jum'ah. Saya datang bertamu pada Rasul, lalu aku tengok Jumatan, waktu aku datang tu Jumatan dilaksanakan di Madinah. Faqama muttaki'an ala qausin aw asa. Rasul ketika beliau duduk tegak, beliau bertopang dengan kaus itu, apa namanya, panah itu, tempat gagang itu, busur panah, atau dengan tongkat. Fahamidallah wa athna alaihi kalimatin khafifatin tayyibatin mubarakat. Itu dalam hadis. Dalam kesempatan ini dikatakan dengan bisayf, dengan pedang. Jadi kalau orang khutbah pakai pedang, itu bagian daripada apa? Pakai tongkat atau pakai pedang atau berbagai alat yang lain, itu sunnah. Dilakukan oleh Rasul. Sudah itu, sunnah selanjutnya, menghadap ke jamaah. Jangan sampai khutbah ini berapi-api, tapi dia menghadap kiblat. Dia khutbahkan, Bapak, Ibu. Dia ke situ. Jamaah di belakang. Tapi kalau kita bicara menghadap ke orang, sampai orang terasa, orang memahami, orang mengambil apa yang kita sampaikan. Kan tidak mungkin kita bicara dengan orang, tapi orang kita belakangi. Kan tadi kalau kita sebut berdiri di atas mimbar, pegang tongkat, kan tidak ada menjelaskan menghadapnya kemana. Maka dijelaskan menghadap ke jamaah. Sudah itu yang ketujuh, suara lantang. Karena Nabi kalau khutbah itu, ishtadda sautuhu, Rasul ketika bicara itu suaranya keras, lantang, bahkan sampai ahmarrat, memerah pipi beliau karena bicara lantang. Seakan Nabi itu kalau perang maju, angkat senjata, serang. Seperti itu khutbah Nabi. Maka khutbah itu dianjurkan suara yang lantang. Rasul contohkan begitu. Sudah itu, selanjutnya usahakan khutbah dengan bahasa yang fasih. Jangan dengan bahasa yang mencela-mencela, banyak gaya ini itu segala macam. Enggak usah bahasa yang rumit, yang mudah dipahami jemaah saja. Sudah itu yang kesembilan, khutbah itu jangan terlalu panjang, agak pendek sedikit. Cuma beda dengan tujuan Dr. Mawardi tadi. Nanti tanya beliau, kalau beliau cerita sini, Ustaz, kenapa khutbah terpanjang-panjang? Saya pernah sekali di Nurul Huda itu dengar khutbah beliau. Baru tahun 2021 ini. Beliau khutbah hampir 1 jam atau lebih 1 jam dia khutbah. Lepas saya cerita dengan kawan-kawan lain, kata kawan lain, Dr. Mawardi kalau khutbah itu memang sengaja panjang beliau. Kenapa alasan beliau? Karena itulah waktunya orang bisa dengar nasihat atau hal penting dalam agama. Di luar itu, orang bisa dengar, bisa tidak. Dia bisa hadir, bisa tidak. Jumat, dia mesti hadir. Itu dulu sebagian orang melihat khutbah itu perlu panjang. Nah, sudah itu yang terakhir, ada lagi beberapa sunnah, cukup ini saja. Duduk di antara dua khutbah. Tadi duduk pertama itu ketika orang azan ya. Ini di antara dua khutbah. Kan khutbahnya 2 kali. Di antara 2 khutbah azan. Duduk khatib sebentar. Baik, saya kira ini cukup.
Ada pertanyaan? Cukup? Agak ngerti ya? Silakan, Pak. Baik. Ini Pak, keduanya mesti ada di 2 khutbah. Ada. Tapi perlu dipahami, yang 3 ini tidak harus tertib. Artinya mesti tahmid dulu, baru selawat, baru syahadatul, tidak mesti. Kalau ada orang, dia di awal langsung, Alhamdulillah, Bapak Ibu kita mesti takwa. Contoh begitu. Baru nanti dia selawat belakangan, baca tahmid belakangan, boleh. Tidak mesti tertib. Boleh saja, dia tertib, boleh tidak. Sebaiknya, sunnahnya tertib. Gitu Pak. Ya Pak. Oke. Ada lagi? Ada Bu? Kita cukupkan. Ibu-ibu karena tak Jumatan tak perlu ini ya. Atau tak terlalu, biasa Jumatan gimana tak terlalu nyambung Bu ya. Pokoknya ini beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang pelaksanaan solat Jumat. Agar sah solat Jumat kita. Terima kasih. InsyaAllah masih ada 1 kali pertemuan tentang pembahasan Jumat. Baru kita pindah ke bab yang lain insyaAllah. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.